Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Akbar Mandala, peserta Latsar CPNS Kabupaten Berau Angkatan 71 Kelompok 3 Unit Kerja RSUD Dr. Abdul Rifai Kabupaten Berau. Hari ini saya akan mempresentasikan resume agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Fungsi dan peran ASN. Fungsi dan peran ASN itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum, pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dibagi menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K. Manajemen ini meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Perbedaan hak ASN. Yang pertama, PNS. PNS itu akan mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. PNS juga berhak mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Kemudian P3K berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Fungsi kode etik ASN antara lain sebagai pedoman panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik.
Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit dalam manajemen ASN. Manfaat bagi organisasi. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Manfaat jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian ASN yaitu manfaat pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, promosi pegawai, dan penilaian kerja. Terima kasih.